kedatangan salah satu sahabat di acara ini, di program ini nggak berasa kayak kerja, terus pengennya jadi kayak bawaannya arisan atau pengen ngobrol, gitu kan? Boleh perpanjang nggak sih sampai 2-3 jam gitu atau kita nyambung abis ini? Boleh dong. Nggak bisa, anak-anak lagi ujian. Nah, Moza ini yang lumayan tegas dalam pendidikan anak ya, terutama kemarin Malik ini lagi ujian nasional, lagi di drill dengan bimbel, belajar bimbel. Rajata juga sama, tapi kayaknya nggak serajin Malik atau serajin Moza. Ya, karena kita dibantu juga, Sar. Kalau kayak gini nih kita harus sadar bahwa mungkin kita nggak punya kesabaran untuk nungguin misalnya. Kan kita sambil kerja, 3 jam pas sampai rumah capek. Jadi kita memang panggil guru bimbel khusus ya. Mr. Kitty, iya kan? benar. Rajata makasih sudah aku membimbing Rajata. Sama siapa mau sama ini ikutan deh gitu. Kita akhirnya bergeraklah mengorganize ya masing-masing sih. Ya, tapi sebetulnya yang menjadi main concern dalam tumbuh kembang anak, dalam pendidikan anak tuh untukmu tuh apa sih? Memang akademik sekolah harus bagus itu juga, atau soft skill atau apa gitu? Soft skill sangat penting. Sarah sama saya kebetulan Rajata sama Malik hampir berdekatan lahirnya. Jadi kayak ngomong masuk ke dalam rumah, Assalamualaikum Bu Teh, halo Bibi, halo Om Nel, itu kan standar ya gitu. Terima kasih Bu Teh, terima kasih Bibi. Nah sekarang ini juga yang hampir kurang bisa kita pegang sendiri adalah habit anak-anak, Sar. Ya kan? Kita kalau misalnya ke rumah, inget gak kalau Rajata lagi main sama Malik itu mereka semua pakai buka laptop sendiri karena lagi liburan gitu. What's up bro, what's up, gitu kan. Ini padahal nih anak sekolahnya di sekolah Indonesia sih ya. Kenapa sih nggak lari-larian gitu semuanya? Apa kita harusnya di sekolah Indonesia tuh pada bahasa Inggris kali gurunya, jangan-jangan ya. Ini dia kan. Jadi sekarang gimana dong anak-anak kapan dapat cerita? Kapan dapat buku yang mengenai novel? Karena kalau dongeng-dongeng Nusantara. Iya, seperti jadi itu. habit di saat mereka ada waktu luang bukan lagi belajar. Mereka memang benar sibuk main gadget. Sekarang ini Rajata lagi saya galakin untuk banyak baca. Tapi gini, waktu saya masih kecil, saya ikut orang tua sekolah di luar, orang tua saya pada saat itu perpustakaan di mana-mana. Nah, jadi jalan ke sekolah ada perpustakaan, di sekolah ada perpustakaan. Yang saya lihat di sini, atau mungkin aku salah ya, perpustakaan mungkin ada, tapi it's not really, nggak terlalu gampang accessible. Kayak misalnya Sarah sekarang tinggal gitu di Jakarta Selatan. Kebetulan di pusat saya deket dengan tim di perpustakaannya Pemda Jakarta. Bagus banget, 3 lantai. Lu mau cari buku apa yang paling baru juga ada. Cuma kan jauh di rumahku gitu. Nah sekarang kita harus cari solusinya. Gimana supaya anak-anak bisa juga meminjam buku-buku tersebut. Pinjem loh, nggak harus beli gitu kan. Iya benar. Tapi dengan tools yang mereka memang terbiasa. Yaitu sekarang dengan gadget gitu. Jadi kita cari aplikasi yang cocok buat anak-anak. Jadi Sarah merasa aman, aku pun merasa aman. Sekarang sudah ada nih. Jadi kalau misalnya sekarang semuanya tuh serba digital ya. Kita nyewa film aja udah nggak usah nganter beli barang aja. bajakan apa gini. Nyewa film aja sekarang bisa kita download bayar berapa, download cuma 24 jam gitu. Buku juga ada, perpustakaan digital ya. Buku juga begitu. Si iJakarta ini. Nih, sekarang Tata di sini kan lagi dipakai buat skrip, gitu kan. Tapi di handphonenya Sarah sekarang bisa langsung download iJakarta. Tulisannya iJakarta. Orang Jakarta. Hari ini kan 17 Mei itu Hari Baca Buku Nasional. Oh iya, Hari Baca Buku Nasional. This is how we celebrate. Jadi bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengajak kita baca buku bareng. Jadi mungkin semua yang ada di sini dan juga pemirsa hashtagnya baca buku bareng. Tapi nggak harus kita berbondong-bondong semuanya harus beli buku baru. Download aja di sini, pinjem bisa. Bisa pinjem ya. Oke. Kamu kan di sini sama temanmu dari Jakarta, boleh kita undang ya? Boleh. Ada Mas Lasmo Sudarno di sini. Ada Mas-masnya. Apa kabar Mas? Terima kasih. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah di sini, lagi sibuk kan, lagi mau acara kan nanti ya. Lagi pusing banget. Karena tektokan terus sama Pak Gup kan. Oh, lagi ini. Silakan duduk. Dito boleh ke sini kalau mau ngobrol. Dito boleh. Ini anak juga nih. Dito bentar lagi menjadi ayah. Jadi dari sekarang udah harus mendongeng. Iya harus. Gitu. Nah aku pengen tahu nih, this makes it so much easier. Kita mau ambil martabak sekarang udah tinggal pakai aplikasi. Sambil martabak sudah ada, sambil baca. Bukunya sudah ada, nggak usah terjebak macet, nggak ke perpustakaan hari ini, nggak usah beli buku juga mahal. Sekarang yang mungkin bisa dibilang gitu. Nah ini ceritain dong tentang ini, awal mula sampai akhirnya akan diluncurkan atau sudah diluncurkan aplikasi ini. Iya. Ini aplikasi sebenarnya aplikasi iJakarta. Itu aplikasi perpustakaan digital berbasis sosial media. Oke. Berbasis sosial media. Kan sekarang lagi banyak anak-anak semua udah sosial media. Nah,
gimana caranya kita tetap bisa bersosial media, tapi tetap bisa baca buku. Nah, itu makanya aplikasi Jakarta perpustakaan digital berbasis sosial media. Jadi cara kerjanya gimana? Kita tinggal download, ini gratis ya. Sekarang tinggal masuk ke App Store apa segala macam, tinggal download. Android juga ada ya. Mana coba? Nah, kan gitu ini jadi, nih. Download. Aplikasi tinggal di download Play Store, App Store, bahkan ada desktop, laptop, semuanya bisa. Semuanya bisa. Setelah di download, layaknya aplikasi yang lain tinggal sign up atau sign in dan seterusnya. Di sana banyak sekali pilihan-pilihan buku. Ya, sekarang mungkin ada 20-an ribu judul buku. 20 ribuan. Tapi yang menarik adalah satu judul buku itu ada 10 kopi. Jadi nggak cuma satu. Maka 10 orang yang bisa pinjam bersamaan. Kayak di perpustakaan aja sebenarnya. Perpustakaan aja gitu. Nah gitu, jadi dari sana ketika malam anak-anak mau tidur, kita bacain dongeng, ya tinggal kita buka. Hari ini katanya. Nah tapi sekarang begini masalahnya, anak-anak ini sudah mulai besar, kita nggak bisa selalu kontrol gadgetnya anak-anak. Kadang dia mereka tersinggung kalau saya bilang saya mau ngeliat. Nah tapi buku ini kan banyak banget, ada buku untuk dewasa, ada buku untuk anak-anak, buku untuk toddler dan lain sebagainya pastinya segala usia. Dimana saya bisa pastiin bahwa kalau ke perpustakaan kita bisa ngedampingin, kita bisa di depan rak, anak tahu, ibu lihat buku apa yang kamu pinjam. Dan perpustakaan juga mungkin nggak ngebolehin anak kecil, ini bukan anak gede langsung dicoret. Nah kalau dengan gadget ini, aplikasi ini, gimana kita bisa tahu aman bahwa buku yang Rajata ambil itu memang buku sesuai usia dia? Pertama buku yang masuk ke sana kan pasti sudah diseleksi oleh teman-teman pustakawa, dalam hal ini adalah BPAD Provinsi DKI Jakarta. Beliau-beliau itu akan seleksi mana buku bagus, mana buku nggak bagus. Itu satu. Tapi dari sisi digital sendiri, satu aja orang ngomong ini buku jelek, maka kita langsung bisa suspend tuh buku. Kalau buku cetak kan mesti ditarik, mesti ke toko segala macam. Ini Mas Lasmo bukunya jelek gitu. Langsung kita suspend, nonaktifkan. Gitu. Tapi maksudnya ini kan buku banyak banget nih. Kalau tiba-tiba Rajata memilih tiba-tiba novel, tapi itu ada cerita untuk orang dewasanya, itu bagaimana kita? Jadi pertama masuk aja udah kita seleksi. Artinya nggak semua buku yang dewasa juga bisa masuk ke sana. I see. Jadi terus segmentasinya juga kita bedain. Nah, terus kemudian masyarakat bisa ikut kontrol bahwa ini buku bagus apa tidak bagus. Itulah mudahnya digital. Itu memudahkan ya. Karena biasanya kan kalau kita lihat aplikasi yang misalnya kita sewa film, beli film digital itu ada khusus untuk anak-anak. Jadi di saat kita anak-anak masukin usianya, otomatis yang keluar pilihannya adalah seperti itu gitu ya. Jadi mungkin bisa begitu hal juga yang sama sebenarnya kita pakai namanya algoritma yang smart algoritma. Jadi ketika Mbak Sarah sudah baca buku tentang fiksi gitu, maka Mbak Sarah akan diikutin oleh buku-buku fiksi. Jadi ada yang sesuai pilihannya selera gitu ya. Jadi user experience-nya kita tangkap terus kita bawain gitu. Jadi tunggu dulu, tapi ini perpustakaan gratis. Terus kalau kita jadi misalnya kita pinjam buku itu jadi gratis, kita nggak bayar pinjaman atau gimana sih? Ya, dalam hal ini kita mesti berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta. Karena semua warganya di bawah Pak Ahok sama teman Badan Perpustakaan Arsip Daerah, beliau-beliau itu menyiapkan. Jadi yang membeli buku itu sebenarnya Pemprov DKI. Dibeli satu bukunya. judul, dibeli 10 kopi. 10, Maka 10 orang yang bisa pinjam bersamaan. Orang ke-11 antri, ke-12 antri. Seperti perusahaan. Lamanya minjemnya 3 hari. 3 hari kita ada hari ke-4 dia otomatis kembali. Nah, jadi nggak ada lagi buku nggak kembali, buku hilang, nggak ada lagi. Sobek, iya benar. Aduh, gampang banget. Nah ini kesempatannya, jadi tadi Pak Lasmo bilang kan udah dibeli. Jadi terus kalau misalnya Teteh, terus Dito, terus Net pengen bikin perpustakaan digital, bisa banget di sini. Karena pilih buku apa? 3.000 selection kita seleksi kita sendiri. Dibeli dari penerbit, didigitalkan, terus kemudian didistribusikan, dipinjamkan di Jakarta. Semua penonton Net bisa langsung pinjem buku di sini gratis. Jadi supported by Net gitu. Gitu. Supported by Sarah Sehan, supported by I see. Download library. Ya udah sekarang deh, ini langsung lagi hari baca buku nasional langsung Jakarta ya. Dan nanti malam kita akan ada acara namanya kita buat program baca buku bareng. Baca buku bareng bersama dengan Pak Ahok nanti malam. Gitu. Betul. Luar biasa. Ya udah kita usahakan ke situ ya. Terima kasih Mas Lasmo Moza. Terima kasih. Thank you for sharing. Terima kasih. Kita dapat apa di dalamnya itu kan ini buat kalau ngopi di sini, kalau Teteh pas lagi nyetir bisa pakai gelasnya.
dari iJakarta. Nah, Thank you so much. Kantong belanja juga. Terima kasih. See Sampai you. besok. Selamat baca buku. Nah. Ih, canggih. Terima kasih. Tuh, kapan dulu ya?